wal fajr wa layalin 'ashr, dan demi waktu fajar dan juga demi 10 hari pertama. Terdapat perbedaan pendapat dalam ayat wa layalin 'ashr. Pendapat pertama menyebutkan bahwa 10 hari yang dimaksudkan adalah 10 hari terakhir di bulan puasa. Pendapat kedua menyebutkan 10 hari awal di bulan Muharram. Dan pendapat ketiga menyebutkan bahwa 10 hari yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Akan tetapi pendapat yang paling kuat yaitu pendapat yang menyebutkan bahwa 10 hari yang dimaksudkan yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Pada bulan Awal Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan setiap amal-amal perbuatan, amal-amal kebaikan, dan juga begitu pula dengan dosa-dosa yang dilakukan pada bulan Awal. Maka balasannya jauh lebih besar dibanding dengan bulan-bulan biasa. Ini agar memotivasi kita untuk terus beramal ma'ruf dan nahi munkar pada bulan-bulan awal ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah ini, maka berdanyaklah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid. Jadi dianjurkan untuk kita di 10 hari pertama bulan Zulhijjah untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini berkumpul seluruh amal-amal, baik itu sholat, puasa, dan juga pilar rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bagi saudara-saudara kita yang mampu, bagi saudara-saudara kita yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa, bisa melaksanakan salah satu rukun di antara rukun yang 5. Dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kesempatan kepada kita yang tidak dapat berangkat untuk melaksanakan ibadah ini dengan melaksanakan salah satu syariat, yaitu berpuasa di hari Arafah. Yang mana keutamaan puasa di hari Arafah jauh lebih istimewa dibanding dengan puasa di hari Asyura. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fadilah atau keutamaan puasa di bulan Arafah, yaitu Allah akan menghapuskan dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Adapun keutamaan dari puasa Asyura, yaitu Allah akan menghapuskan dosa kita 1 tahun yang lalu.
Maka ketika tanggal 9 bulan Zulhijjah, pada saat saudara-saudara kita wukuf di Arafah, kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Kemudian tidak hanya puasa Arafah, bahkan di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini disyariatkan untuk berpuasa di selain hari Arafah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bi dzalika al-yawm wajhuhu 'anil nari 70 ribu." Yang artinya, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Hadis muttafaqun alaih. Amalan ketiga yang disyariatkan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah yaitu takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj, "Wa yadhkuru Allaha fi ayyamin ma'lumat." Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir menafsirkannya dengan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Karena itu para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa'aktsiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir dan tahmid. Imam Bukhari rahimahullah menuturkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya memandangkan takbir, lalu orang-orang pun mengikuti takbirnya. Dan Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari fuqaha tabi'in bahwa pada hari-hari ini mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang disyariatkan pada 10 hari dari bulan Zulhijjah ini yaitu bertaubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Sebagaimana yang sudah disebutkan di awal bahwa bulan Zulhijjah, bulan haram, di dalamnya Allah melipat gandakan setiap pahala dan juga dosa-dosa yang dilakukan pada bulan tersebut lebih besar daripada dosa-dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Maka bertobat merupakan salah satu cara kita agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap kesilapan kita yang kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak pada bulan-bulan haram tersebut. Sehingga kita akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya.
Mari kita sama-sama menjaga diri kita dari hal-hal yang telah Allah haramkan untuk kita, karena sesungguhnya itu merupakan bentuk kecintaan Allah kepada kita. Dan banyak amalan-amalan soleh lain yang bisa kita lakukan, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik zikir adalah tilawah Al-Quran. Di dalam hadis lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam hadis lain juga Rasulullah SAW berfirman, "Man syaghalahu al-Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu ma'uti afdal ma'uti as-sa'ilin." Siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, dari zikir kepadamu dan berdoa meminta kepadaku, maka akan aku berikan yang lebih baik daripada orang-orang yang berzikir dan juga orang-orang yang meminta. Maka sudah cukup sebetulnya dengan kita memperbanyak tilawah Al-Quran pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Yang kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mana 10 hari pertama ini merupakan 10 hari yang istimewa, dan dengan keistimewaannya ini mudah-mudahan kita bisa meraih banyak pahala, banyak kemuliaan yang tentunya menjadi bekal kita nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.